FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Dan waktunya di sini ya, di Radio Kota Batik sudah menunjukkan pukul 19 lewat 59 menit. Artinya 1 menit lagi pukul 8 malam. Nah, masih dilanjut kebersamaan kita di Koja Sastra. Masih membahas, saya bacakan dan mengulas sebuah esai yang ditulis oleh Singgi Wibisono yang judulnya Wayang sebagai Sarana Komunikasi. Nah, mirip dengan film sebenarnya juga begitu ya. Nah, barusan saja saya mendapatkan respon dari Burik nih di live TikTok nih ya. Ini menarik. Dia ingin ada apa ya? Oh, oke. Kalau misalkan kita mau bicara tentang tokoh keteladanan, boleh dong bikin apa gitu. Misalkan salah satunya adalah film berbasis AI. Oke, itu ide bagus. Hemat secara anggaran, sangat efisien. Tetapi persoalannya adalah ketika yang menggarap adalah mesin, keterlibatan orang, keterlibatan masyarakat di sekitar, itu kan hampir bisa dikatakan nggak ada. Padahal ketika kita ngomong soal kebudayaan, kita menginginkan agar masyarakat ikut terlibat di dalamnya sebagai subjek, dan mereka bisa merasakan pengalaman, ya, merasakan itu yang saya pikir lebih urgent ketimbang produknya sendiri. Nah, akan sangat berbeda ketika misalnya nih, ketika kita ngobrolin soal tokoh lokal misalnya, itu difilmkan benar-benar film, diproduksi lewat produksi film. Nah, produksi film yang melibatkan masyarakat di sekitar, masyarakat lokal ya, terlibat sebagai entah itu aktor ekstra, entah itu sebagai apapun itu yang ada di dalam produksi itu, sehingga mereka setidaknya mereka akan belajar tentang skenario, mereka akan belajar bagaimana berakting, mereka akan belajar, punya pengalaman belajar bagaimana produksi film, dan cerita tentang produksi itu ya, proses produksi itu akan mereka kenang ya, akan mereka kenang sebagai pengalaman yang tidak terlupakan. Dan tidak hanya itu, biasanya ketika terlibat di dalam produksi film ya, orang-orang ini pasti juga akan bercerita tentang apa sih film yang diproduksi itu, apalagi kalau filmnya sudah jadi tuh dan di layar lebar misalnya. Nah, itu akan dia bercerita, oh iya, film itu bercerita tentang tokoh si A. Nah, tokoh si A ini begini. Oh, ternyata ya tokoh si A ini begini. Nah, misalnya nih, oh ada Pak Hugeng misalnya di Pekalongan yang kemudian difilmkan nih misalnya. Oh, ternyata Pak Hugeng itu kalau dalam film itu gini. Iya, ceritanya begini. Saya baca tuh skenarionya. Nah, cocok banget nih. Nah, itu akan menjadi pengalaman-pengalaman yang dia resapi dan kemudian akan benar-benar membekas dalam dirinya. Nah, ketika dan otomatis ya, secara tidak langsung si aktor-aktor yang lokal ini ya, masyarakat umum yang dilibatkan dalam produksi film itu akan bercerita, akan bertutur mengenai itu, dan itu akan menyebar. Ini yang namanya bagaimana kemudian mengusahakan bagaimana masyarakat menjadi subjek kebudayaan, bukan sekadar objek. Nah, sama dengan misalnya nih batik sebagai kekayaan budaya masyarakat Pekalongan misalnya. Nah, sampai hari ini yang harus menjadi sebuah pikiran kita bersama. Sejauh mana para pembatik, dari tukang lorot, kemudian pembatiknya sendiri dan lain sebagainya, semua unsur yang ada di situ itu bisa bercerita tentang bagaimana membatik. Apa sih yang bisa diambil, pelajaran apa yang dia ambil selama bertahun-tahun mereka membatik? Apakah sekadar rutinitas ataukah ada pengalaman secara spiritual yang dia dapatkan sehingga dia bertutur dan akhirnya bisa mengajarkan kepada orang bahwa membatik itu
sesuatu yang istimewa. Dan tidak hanya itu, dia juga akan bisa bercerita sebenarnya batik itu ketika ngomong soal budaya ya, batik dari sisi budaya, maka tidak ada budaya itu pasti selaras harusnya ya, bukan harusnya, tapi pasti selaras dengan bagaimana usaha manusia di dalam melanggengkan kelestarian lingkungan ataupun kelestarian alam. Nah, kalaupun ada anggapan yang hari ini mengatakan bahwa ada nih yang tidak selaras, berarti ada sesuatu yang mekanisme yang nggak tepat gitu ya, kurang tepat. Nah, karena apa? Nah, itu tadi bisa jadi ada pengaruh industrialisasi, ada yang lain dan banyak hal lainnya. Nah, disitulah problemnya gitu ya. Nah, kemudian maka kita bisa mengurai problem-problem yang harusnya diselesaikan mana nih, inti masalahnya di sisi mana. Nah, sehingga itu yang harusnya jadi fokusnya gitu. Baik, lanjut lagi nih. Kalau kita ngomong soal kebudayaan, nah balik lagi wayang. Nah, Singgi Wibisono mengatakan bahwa dalam esainya ada perkembangan fungsi wayang. Nah, bila manakah pergelaran wayang mulai dikenal di Indonesia sampai sekarang belum dapat diketahui dengan pasti. Sumber pemberitaan tertua mengenai adanya pergelaran wayang adalah Kakawin Arjuna Wiwaha, suatu hasil kesusastraan Gubahan Empu Kanwa, seorang pujangga keraton pada masa pemerintahan Raja Erlangga di Jawa Timur pada abad ke-11, yaitu antara tahun 1019 sampai 1042 Masehi. Nah, dalam Kakawin Arjuna Wiwaha kalimat Singgi Wibisono kemudian mengutip ya kalimat-kalimat yang memberitakan tentang pergelaran wayang kulit berbunyi seperti berikut. Hana nonton ringgit manangis asekel muda hadip hidepan huwus wuruh tuwin yan walulang inukir molah angucap hatur ning wang tresneng bisaya malaha ta wihikana ritatwa nyan maya sahanahana ning hawa siluman, ning bawa siluman. Nah, artinya begini, terjemahan bebasnya ya, ada orang yang menonton wayang menangis sedih, bodoh benar dia, padahal sudah tahu bahwa yang bergerak dan berbicara itu kulit yang ditatah. Memang kata orang dia sedang terkena daya gaib, sedangkan seharusnya ia tahu bahwa pada hakikatnya pertunjukan itu hanyalah palsu. Segala yang ada ini maya belaka. Nah, jelas bahwa di dalam Kakawin Arjuna Wiwaha ini, dalam penggalan ini semacam kalimat berita ya, memberikan informasi kepada kita bahwa dulu di era itu, di era Raja Erlangga, ada ya seorang penonton wayang kulit yang sampai pertunjukan wayang gitu ya, yang sampai terseduh-seduh hanya gara-gara nonton wayang. Nah, ada yang menganggap dia kesurupan kayak, atau ada yang menganggap bahwa dia kena sihir nih. Tapi bisa jadi itu karena pengaruh itu tadi. Dia terharu oleh cerita dari wayang itu tadi. Nah, artinya apa? Ada komunikasi di dalam pertunjukan wayang itu yang bisa membangun suasana batin. Nah, seperti ditulis oleh Singgi Wibisono di bagian berikutnya. Dari kalimat tadi dapatlah disimpulkan bahwa pada abad ke-11 itu
pertunjukan wayang telah mempesonakan penonton sampai mereka kehilangan keseimbangan emosinya. Tentunya di antara berbagai aspek pagelaran wayang itu, pendramaannya lah yang paling kuat, menguncangkan batin penonton sehingga mereka menangis sedih. Dan kiranya bukanlah karena seni gerak atau seni suaranya. Betapapun tingginya mutu yang telah dicapai oleh kedua cabang seni ini. Pengolahan drama yang dapat mengungkapkan seluk-beluk kehidupan jiwa manusia melalui kemahiran sang dalang pada masa itu tidaklah aneh bila diingat bahwa seni sastra keraton ketika itu sudah mencapai mutu yang cukup tinggi. Seperti terlihat misalnya pada mutu seni sastra Kakawin Arjuna Wiwaha itu sendiri. Dalam karya-karya sastra Kakawin Jawa Kuna, banyak terkandung nilai-nilai budaya yang mencerminkan filsafat hidup yang sedalam-dalamnya digubah dalam bentuk seni sastra yang seindah-indahnya. Sangat besar kemungkinan apabila karya sastra itu turut memengaruhi dan memperkaya seni pedalangannya. Nah, kepercayaan religio magis yang masih sangat tebal di kalangan masyarakat pada masa itu menambah kesakralan suasana sehingga memudahkan penonton terkena wiasa atau pengaruh gaib seperti yang diberitakan dalam Arjuna Wiwaha tersebut. Apakah lakon yang disajikan pada zaman itu berdasarkan epos Ramayana atau Mahabharata? Kiranya masih perlu dicari bukti-buktinya. Tetapi apabila diingat bahwa kedua epos Hindia itu, maksud kami bahwa kedua epos Hindu itu sudah besar pengaruhnya dalam bidang seni sastra Kakawin, dan juga pada relief-relief candi di Jawa Timur banyak termuat adegan dari epos tersebut, maka tidaklah tertutup kemungkinan bahwa pada zaman itu pergelaran wayang pun sudah juga menyajikan cerita berdasarkan epos tadi dan kemudian terus ditradisikan dalam pergelaran sampai sekarang. Hanya saja penyajiannya tidak lagi sama dengan cerita sumbernya, melainkan telah mengalami pengolahan dan perombakan sehingga sesuai dengan pola kebudayaan serta sistem nilai budaya masyarakat pendukungnya. Nah, jika tidak, pastilah cerita itu tidak akan meresap ke dalam hati sanubari penontonnya, apalagi sampai dapat memesonakan atau mengguncangkan emosinya. Nah, sampai di sini saya jadi terkenang apa yang pernah disampaikan oleh salah seorang akademisi dari UGM, yaitu Romo Manu Romo Manu ya. Nah, beliau pernah mengatakan bahwa epos Ramayana maupun Mahabharata itu di Jawa ya, terutamanya di Jawa, itu di setiap era, di setiap masa raja naik tahta, itu selalu mengalami bukan perubahan ya, pembaruan-pembaruan yang menyesuaikan pola kebudayaan yang berlaku pada masyarakat. Atau juga ya, di dalamnya ada upaya dari raja yang memesan kepada penggubah atau yang memesan kepada yang menggubah itu untuk memasukkan konsep-konsep kebudayaan yang diinginkan oleh para raja itu. Nah, di era masa Erlangga ini, Raja Erlangga itu penyesuaian terhadap langgam budaya di era itu memang besar. Makanya banyak sekali bukan perubahan ya, tetapi lebih pada upaya pembaruan
terutama nilai-nilai, bukan ceritanya tapi nilai-nilai yang ingin disampaikan, konsep-konsep kebudayaan yang mau disampaikan kepada masyarakat itu benar-benar sangat besar pada waktu itu di era Raja Erlangga di Jawa Timur abad ke 11 Masehi. Nah, lanjut berikutnya di masa Majapahit juga mengalami hal serupa. Begitu juga pada abad ke-15 ketika Kesultanan Demak berdiri. Nah, jadi ada masa-masa, jadi setiap masa itu epos kedua, cerita epos Ramayana dan Mahabharata itu dalam wayang itu mengalami perombakan-perombakan, mengalami pergeseran-pergeseran yang sangat-sangat luar biasa karena disesuaikan dengan pola kebudayaan, struktur kebudayaan maupun konstruksi atau postur budaya yang ingin dihadirkan oleh para raja yang sedang berkuasa pada masa itu. Apakah itu salah? Saya kira tidak. Karena ini adalah cara yang dilakukan oleh raja-raja untuk berkomunikasi kepada masyarakatnya supaya mengetahui bahwa yang diinginkan adalah begini. Itu adalah jadi boleh dibilang wayang adalah salah satu sarana sarana komunikasi antara penguasa dengan rakyatnya supaya mereka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang raja. Jadi nggak pakai undang-undang yang bahasanya jelimet dan kadang-kala bikin mumet gitu ya. Nah, kasih aja cerita, kasih aja oh gini, masyarakatnya jadi akhirnya oh saya harusnya begini, oh saya harusnya begini. Nah, hari ini kita kayaknya kehilangan kekuatan untuk, nah kalau orang-orang bilang hari ini ya ngomong storytelling gitu ya. Nah dulu itu luar biasa storytellingnya, cuman di wayang itu sudah storytelling gitu. Jadi mau membentuk masyarakat jadi yang seperti apa lewatnya wayang itu tadi, media komunikasinya. Nah gitu. Nah lanjut lagi balik lagi ke tulisannya Singgi Wibisono, wayang sebagai sarana komunikasi. Tapi enaknya sebelum dilanjut lagi saya mau sapa-sapa dulu yang sudah lewat di live TikTok. Ada Kiro, ada Burik, ada Well, ada siapa lagi nih? Ada Radit, ada siapa tadi yang sempat menyapa? Ada Pak Dibroto juga ikutan. Oke deh ya. Thank you. Dina Sabrawi juga ikutan. Oke. Saya akan lanjut lagi. Fajar Sastra. Jangan kemana-mana. Di sini terus saja di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif.